Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Panderawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai teori kultural. Teori ini membahas bagaimana budaya tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang dimiliki oleh kelompok elit, tetapi sebagai praktek sosial yang hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Definisi dan asal-usul teori kultural muncul sebagai kritik terhadap pandangan bahwa budaya hanya milik kaum elit. Gerakan ini dipelopori oleh Birmingham School atau C4S di Inggris pada tahun 960-an. Ada budaya sebagai praktek sosial. Budaya dipandang sebagai tempat di mana makna diproduksi, dipertukarkan, dan diperjuangkan, dan interdisipliner, menggabungkan sosiologi, antropologi, kritik sastra, dan filsafat. Dialektika budaya tinggi versus budaya massa. Teori kultural meruntuhkan tembok pemisah antara high kultural atau disebut seni rupa, teater klasik, dan low kultural seperti sinetron, musik pop, atau meme. Ada kritik terhadap elitisme. Tokoh seperti Raymond William berargumen bahwa budaya bukanlah sesuatu yang hanya ada di galeri, melainkan budaya itu biasa, kultural is ordinary. Lalu ada industri budaya atau disebut mazhab Frankfurt. Adorno dan Horkheimer berpendapat bahwa budaya populer diproduksi secara massal seperti pabrik atau komodifikasi yang tujuannya untuk menumpulkan daya kritis masyarakat agar patuh pada sistem kapitalis. Tokoh utama dan pemikirannya. Ada tokoh seperti Raymond William. Kontribusi utamanya mendefinisikan budaya sebagai evolved way of life, seluruh cara hidup. Lalu ada tokoh Stuart Hall. Kontribusi utamanya teori encoding atau decoding, bagaimana pesan media diproduksi dan diinterpretasikan secara berbeda oleh audiens. Lalu ada tokoh Antonio Gramsci. Kontribusi utamanya konsep hegemoni, bagaimana kelas penguasa mempertahankan kontrol melalui persetujuan budaya, bukan kekerasan. Dan ada Michael Foucault, hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan, bagaimana wacana budaya mendefinisikan apa yang dianggap normal. Bedah teori hegemoni oleh Antonio Gramsci. Hegemoni adalah konsep kunci yang menjelaskan mengapa rakyat mau dipimpin tanpa paksaan fisik. Ada persetujuan spontan, kelas menguasa menanamkan nilai-nilainya melalui lembaga pendidikan, agama, dan media, hingga nilai tersebut dianggap sebagai akal sehat atau disebut common sense. Dan war of maneuver versus war of perception. Ada A. War of maneuver, perjuangan fisik atau revolusi. B. War of perception, perjuangan budaya dan ideologi untuk merebut pengaruh dalam masyarakat sipil sebelum mengambil alih kekuasaan politik. Analisis, representasi, dan the other. Dalam teori kultural, representasi bukan sekedar menggambarkan, melainkan cara dunia dikonstruksi melalui bahasa dan simbol. 1. Identitas kontestasi. Identitas atau gender, ras, nasionalitas tidak dianggap tetap sejak lahir, melainkan dibentuk oleh wacana budaya. 2. Orientalisme atau Edward Said. Contoh bagaimana budaya barat mempresentasikan budaya timur sebagai sesuatu yang eksotis, malas, atau irasional untuk melegitimasi dominasi mereka. Konsep-konsep kunci. A. Hegemoni dan ideologi. Budaya adalah arena di mana ideologi dominan disebarkan, namun hegemoni tidak pernah permanen. Selalu ada resistensi atau budaya tandingan, atau juga disebut counterkultural dari kelompok subordinat. B. Representasi. Bagaimana bahasa dan citra digunakan untuk menyampaikan makna tentang dunia. Representasi bukan sekedar cermin realitas, melainkan konstruksi yang bias, misalnya stereotip gender atau ras di media. C. Identitas dan subkultural. Teori kultural sangat menaruh perhatian pada kelompok marginal. Subkultural seperti punk, komunitas hobi,
atau gerakan sosial, menggabungkan gaya dan simbol untuk mengekspresikan identitas dan melawan norma arus utama. Poststrukturalisme dan dekonstruksi. Teori ini juga meminjam pemikiran Jacques Derrida dan Michael Foucault untuk melihat bagaimana makna selalu berubah. 1. Ketidakstabilan makna. Sebuah kata atau simbol tidak memiliki makna absolut. Makna ditentukan oleh apa yang bukan merupakan simbol tersebut. Misal, maskulin dipahami karena ada konsep feminin. 2. Rezim, kebenaran. Foucault menyatakan bahwa apa yang kita anggap benar ditentukan oleh siapa yang memegang otoritas. Wacana, misal, definisi gila atau sehat, berubah dari zaman ke zaman, tergantung institusi yang berkuasa. Model encoding dan decoding atau Stuart Hall. Ini adalah salah satu materi paling krusial. Hal berpendapat bahwa audiens tidak menerima pesan secara pasif. Ada 3 posisi audiens dalam menerima pesan budaya. 1. Dominan hegemonik. Audiens menerima pesan sepenuhnya sesuai keinginan pembuat pesan. 2. Negosiatif. Audiens menerima sebagian besar pesan, tetapi menyesuaikannya dengan kondisi pribadi mereka. 3. Oposisional. Audiens memahami makna yang dimaksud tetapi menolaknya mentah-mentah karena bertentangan dengan nilai mereka. Sirkuit kebudayaan atau Circuit of Culture untuk menganalisis sebuah artefak budaya, misalnya ponsel pintar atau tren fashion. Stuart Hall dan kawan-kawan mengembangkan sirkuit kebudayaan yang terdiri dari 5 elemen yang saling terkait. 1. Representasi. Bagaimana produk tersebut dicitrakan, iklan atau media. 2. Identitas. Siapa yang menggunakan produk tersebut dan bagaimana itu mendefinisikan mereka. 3. Produksi. Bagaimana proses pembuatan desain dan kepentingan ekonomi di baliknya. 4. Konsumsi. Bagaimana masyarakat menggunakan produk tersebut dalam kehidupan nyata. 5. Regulasi. Aturan hukum atau norma sosial yang membatasi atau mengizinkan produk tersebut. Lalu yang terakhir, jika kita menganalisis budaya K-pop menggunakan teori kultural, ada secara ekonomi, melihatnya sebagai kemodifikasi seni oleh industri global. Lalu ada secara identitas, bagaimana penggemar membentuk komunitas atau subkultural yang memiliki bahasa dan ritual sendiri. Dan secara politik, bagaimana K-pop digunakan sebagai soft power oleh pemerintah Korea Selatan untuk melakukan hegemoni budaya di tingkat global. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih semuanya.